Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Permohonan itu sebelumnya disampaikan Nikita Mirzani pada persidangan 21 Agustus 2025 dengan alasan ingin berkumpul bersama anak-anaknya. Saat itu, Hakim Ketua Khairul Soleh menyatakan masih mempertimbangkan permintaan tersebut. Namun, keputusan final yang dibacakan pada Kamis 4 September 2025 menyatakan permohonan penangguhan penahanan ditolak. Sayangnya, majelis hakim tidak menjelaskan secara detail alasan dibalik penolakan itu. Hakim hanya menyebut bahwa untuk sementara Nikita Mirzani tetap berada dalam tahanan. Sidang yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini berlangsung di tengah ketatnya pengawasan, mengingat kebijakan pengadilan setelah aksi unjuk rasa ricuh akhir Agustus lalu. Agenda persidangan kali ini masih berfokus pada pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Persidangan Nikita Mirzani hari ini tanggal 4 September 2025 ditunda guys sampai Kamis depan karena Nikita Mirzani lagi sakit gigi dan katanya penangguhan penahanannya ditolak sama hakim yang mulia. Lama kali ya selesainya sidang ini. Nikita geng. Buat kalian yang nanya kenapa sidang Nikita Mirzani hari ini tuh via online atau via Zoom, karena Nikita Mirzani lagi sakit gigi. Kalian tahu kan kalau sakit gigi itu rasanya sampai di kepala. Jadi sidangnya harus online. Kalian kalau bisa lihat raut wajah Nikita Mirzani tadi, benar-benar kasihan banget sih guys ya. Emang ya kalau sakit gigi itu nggak bisa dibohongin ya. Nah terus juga yang nanya gimana penangguhan Nikita Mirzani, apakah diterima? Jadi kabar yang beredar itu hoax. Sidang Nikita Mirzani tadi jelas hakim mengatakan bahwa penangguhannya ditolak. Tahu kan kenapa ditolak? Nggak usah aku kasih tahu jawaban, kalian udah tahu sendiri kenapa hakim menolak. Tahu kan? Kalau kalian tahu tulis di kolom komentar. Penangguhan tahanan Nikita Mirzani ditolak oleh hakim guys. Kata gue juga apa ya, dan pasti ditolak. Kagak mungkin diterima, kagak mungkin tiba-tiba bebas. Lu tahu sendiri kan kasus ini tuh dipaksain. Kasus ini tuh ada nya gitu. Ya selama duitnya masih kenceng ya berjalan aja. Mau dibalas pakai bukti-bukti yang valid kayak bukti yang benar apa segala macam, itu tuh percuma karena kesalahan itu ditutupi oleh sesuatu yang merah-merah gitu ya guys ya. Ya pasti ketutup. Mau dikasih kebenaran juga ya tetap salah. Udah tahu di Konoha ini kayak gimana. Bener dah. Mau diundur kayak itu sidang, mau diundur kayak penangguhan penahanan segala macam. Kata gue tetap percuma. Bener. Karena lu lihat deh, yang pelapornya aja tuh masih happy-happy aja. Masih banyak yang berkoar-koar. Seolah-olah yang terdakwa itu salah. Sebenarnya ya Nikita Mirzani itu ya salah juga sih gitu ya guys ya. Tapi kalau semisal nggak ada Nikita Mirzani, mungkin masih banyak masyarakat itu yang bodoh soal skincare gitu. Dan masih banyak owner-owner yang menjual skincare yang berbahaya itu tuh masih berkeliaran gitu ya guys ya. Tapi ya mau gimana pun ya kita harus berterima kasih guys. Karena gara-gara dia kita bisa memilah-milih nih mana skincare yang bener dan mana juga yang tidak benar gitu. Tapi masalahnya yang dilawan ini nih duitnya kenceng nih kata gua. Aduh. Sidang Nikita yang hari Kamis kemarin itu membuat gue itu sebenarnya sedikit kecewa gitu ya sama CPU ya kan. Kenapa? Karena kan kemarin Nikita kan nggak bisa datang karena sakit gitu lah. Kecewanya kenapa ya? Sekarang gini ya, Nikita itu kan belum diputus ya, artinya secara hukum praduga tak bersalah selalu ada kan. Nah pertanyaan gini, kan Nikita sakit gigi ya kalau nggak salah ya.
Nah, itu sakit gigi itu memang sakit banget guys, ya kan? Aku juga pernah sakit gigi kan. Pasti kalian pernah ngerasain ya, panas dingin, sakit, pusing, ya kan? Apalagi kalau ada pembengkakan ya atau infeksi di gigi, itu kan sakitnya itu nggak karu-karuan gitu loh. Sebenarnya gini ya, yang gue merasa kecewa adalah kenapa JPU nggak punya empati gitu ya? Nggak punya empatinya gini, nggak mungkin seorang JPU tidak tahu keadaan kesehatan daripada si terdakwa itu sendiri. Oke. Kemudian yang anehnya lagi, kalau memang Nikita Mirzani itu sakit, masa iya dari pihak rutan tidak mengadukan kepada JPU? Kan simpel aja, logika aja gitu, logika. Gak mungkin seorang tahanan yang belum diputus itu masih ada duty care-nya, kan masih ada mereka gitu loh. Jadi sebagai orang yang belum diputus oleh hakim, dia masih dianggap tidak bersalah loh. Nah, masih seperti orang biasa padahal kan, walaupun itu sudah menjadi tersangka atau terdakwa ya. Nah, yang menjadi sekarang pertanyaan besar, ada apa ini gitu loh. Apakah memang ini ada titipan supaya menyiksa, I don't know ya, kita nggak tahu. Kita semua, everything can happen ya. Apakah ini memang sengaja untuk membuat Nikita itu menjadi pesakitan gitu kan? Dan sangat aneh, menurutku tuh aneh banget. Dan masa iya seorang JPU itu ketika mau menghadirkan terdakwa, masa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidak mengadakan koordinasi dengan rutan? Itu kan nggak mungkin. Makanya hakim itu agak sedikit bertanya gitu loh, tahu apa enggak gitu loh. Sekalipun surat itu tidak datang, kalau terdakwa merasa sakit, ya kan, dan memang surat itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Kalau sekarang si JPU itu menelpon ke rutan, kemudian menanyakan, oh iya nih kita lagi sakit, ada suratnya nggak? Ya ada. Mestinya kan dengan cekatan dia akan membatalkan atau bagaimana kayak gitu loh, atau mengirim Nikita ke rumah sakit ataupun dokter gigi yang peralatannya lebih baik gitu loh. Dan saya percaya kok Nikita mampu untuk membayar itu semuanya gitu loh. Kenapa mesti harus dipersulit gitu lah kan? Tapi well, kita nggak tahu ya. Aku nggak tahu ada apa dengan kondisi kondisi yang sebenar-benarnya, ada apa dengan Nikita di dalam sana, kan kita nggak pernah tahu, dan saya nggak tahu. Ini kan cuma asumsi, ini cuma perkiraan saya gitu loh, perkiraan gue gitu loh. Cuma kan buat gue aneh aja gitu ya, masa JPU nggak punya empati gitu loh untuk menjaga supaya si Nikita ini tetap dalam keadaan yang sehat, ya kan? Itu kan mesti harus dijaga itu, karena dia kan belum ada putusan dia bersalah atau tidak bersalah atau tidak bersalah gitu kan? Masih sebagai free man gitu, sebagai orang yang free sebenarnya kan, masih ada praduga tak bersalah. Tapi well, kita nggak tahu lah. Memang hukum Indonesia itu memang sedikit, aku nggak bisa ngomong apa lagi ya, memang agak sedikit rumit gitu kan. Tapi kita percayaan saja, kita berikan kepercayaan kepada lembaga hukum, kepada hakim yang ada, dan saya pikir hakim sudah mulai tahu gitu ya kemana arah persidangan ini. Dan walaupun permohonan untuk penangguhan penahanan tidak disetujui atau tidak dikabulkan, tapi ya well, kita cukup happy ya dengan penampilan Nikita Mirzani yang dengan wise, dengan tenang, sabar gitu loh. Saya pikir at the end-nya sih kita akan melihat Nikita bebas. Pasti Nikita bebas. Oke guys, thank you very much. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja, selamat apalagi ya, selamat pokoknya hari weekend. Bentar lagi besok Sabtu Minggu ya kan, udah hari weekend, cepet banget ya kan. Pokoknya semangat dan selalu berpikirnya tetap cerdas. Thank you guys. Kalian tuh nggak capek ya dikibulin terus dari hari ke hari sampai berbulan-bulan lamanya. Dikibulin mulu kok, percaya aja terus, nurut aja terus kayak kerbau dicucuk hidungnya ya. Apalagi sama si orang yang paling A1, lawyer yang punya pengetahuan hukum ya, punya edukasi yang bagus, latar belakang edukasinya, pendidikannya oke banget, tapi sering banget menyebarkan hoax, ya ampun. Terus masih aja manut. Sekarang giringan opininya adalah emang A1, emang sudah dikabulkan.
penangguhan penahanannya. Cuma ada yang jegal cenah. Siapalah tuh. Jadi kubu mereka itu sekarang terpecah menjadi dua, guys. Yang satu misu-misu karena yang A1 kemarin ternyata A4 HVS gitu kan. Yang satu lagi kekeh banget bahwa memang A1, cuman ini dicegal gitu. Jadi narasinya ini benar-benar mau menggoreng bahwa memang ada orang yang main di belakang semua ini untuk meng-cancel yang udah A1 kemarin gitu. Kok mau-maunya aja kalian tuh percaya mulu? Ya ampun, percaya tuh sama Tuhan, jangan sama manusia. Mau kata dia S2 dari manapun. Ini ya, kalau kita uangkan ya, hoax kalian itu yang mengatakan si terdakwa ini bebas dari masih dia tahanan Polda, sampai detik ini ya udah kaya raya, tahu nggak? Kalau setiap hoax yang diomongin sama kubu mereka itu diuangkan ya, itu udah kaya raya, bergelimangan harta karena saking banyaknya hoax. Kita udah nggak tahu lagi, nggak ada batasan yang mana real, yang mana hoax, nggak ada batasan lagi yang mana fakta, mana hoax. Sakit, ya ampun.